Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah baik-baik saja? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai teori motivasi dan kepemimpinan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Saudari Rosi Anatsiro, dan materi kedua akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Sani Yusnaini. Materi ketiga akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Reni Ashari, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Diah Mahardika. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yakni teori motivasi Maslow. Motivasi sendiri dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar individu itu, atau motivasi ekstrinsik. Maslow mengemukakan ada 5 tingkat kebutuhan pokok manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan ketergantungan hidup manusia. Contohnya di sini adalah makanan, minuman, air, oksigen, tempat istirahat, dan keseimbangan temperatur, atau yang sering kita ketahui atau disebut yakni sandang, pangan, papan. Yang kedua yakni kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan rasa aman adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungan. Yang ketiga yakni kebutuhan akan cinta, memiliki, dan kasih sayang, needs, love, and biologiqueness. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis, di lingkungan keluarga maupun kelompok masyarakat. Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Kebutuhan harga diri ini meliputi kepercayaan diri, kompetensi penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Kebutuhan harga sendiri meliputi kepercayaan diri, kompetensi penguasaan, ketergantungan, dan kebebasan, serta mendapat penghargaan dari orang lain yang meliputi nama baik, presentasi, gengsi, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, serta apresiasi. Terpuaskannya kebutuhan akan rasa harga diri pada individu akan menghasilkan sikap percaya atau pede, rasa berharga, rasa mampu, dan perasaan berguna. Yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri atau need for self actualization. Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dasar manusia yang paling tinggi dalam Maslow. Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai semua potensi yang ia miliki dan menjadi apa yang menurut
itu kemampuannya. Contoh aktualisasi diri adalah seorang yang berbakat musik menciptakan komposisi musik. Seseorang yang berbakat melukis menciptakan karya lukisannya. Seseorang yang berpotensi bernyanyi akan mengembangkan bakatnya bernyanyi. Menurut Maslow, bahwa aktualisasi diri itu tidak hanya berupa penciptaan kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat atau kemampuan khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rosi yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian teori motivasi Herzberg. Herzberg ialah seorang spesialis psikolog bidang kesehatan dan mental industri. Herzberg ialah seorang profesor yang mengajar di Universitas Utah, Amerika Serikat. Di samping itu, di samping menjadi profesor, beliau juga melakukan penelitian dalam dunia pekerjaan. Apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut? Beliau menghasilkan 2 faktor dalam lingkungan kerja, dan di samping itu Herzberg ini juga menghubungkan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, faktor ekstrinsik. Nah, faktor ini meliputi jaminan pekerjaan, kondisi kerja, status dan prosedur pekerjaan, serta kualitas pengawasan. Nah, selanjutnya yaitu faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kemajuan, serta pekerjaan itu sendiri yang memungkinkan seseorang itu berkembang. Nah, di samping itu, hasil dari faktor penelitian yang dihasilkan oleh Herzberg bersama mahasiswanya, yakni yang pertama faktor motivator. Faktor motivator ini adalah kelompok faktor yang mendorong merangsang karyawan untuk bekerja lebih baik dan produktif. Faktor-faktor ini diantaranya prestasi, pengakuan itu sendiri, dan tanggung jawab serta kemajuan. Jadi faktor motivasi terhadap karyawan yang diberikan oleh atasan itu sangat memberikan efek yang sangat besar karena dapat memproduktifkan pekerjaan seorang karyawan. Selanjutnya yaitu faktor higini. Nah, faktor higini ini merupakan faktor-faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada karyawan. Nah, faktor-faktor tersebut akan menimbulkan rasa tidak puas, namun bukan berarti terpenuhinya faktor tersebut akan menjamin timbulnya motivasi kerja. Nah, faktor ini ialah faktor atasan, lingkungan kerja, antar individu, dan imbal dan rasa aman. Nah, jadi faktor higini ini kembali kepada kepuasan seorang pekerja yang bekerja di dalam perusahaan. Nah, di sini gunanya motivator agar suatu pekerjaan itu dapat berjalan dengan aktif, produktif, dan efektif. Nah, jadi teori ini Herzberg ini membahas tentang ketidakpuasan dalam bekerja. Solusinya yaitu motivator. Jadi antara faktor motivator dan faktor higini itu sangat berkaitan seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Mas Nani, yaitu tentang teori motivasi X dan Y. Jadi, teori motivasi ini ada dalam suatu pembahasan sebuah buku yang berjudul Human States of Enterprise yang ditulis oleh Douglas MC Gregor dan dikembangkan pada tahun 1960 di Sloan School Management. Dapat kita ketahui dari buku tersebut bahwa manajer menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan teori X dan teori Y. Teori Y di sini yaitu memiliki pengertian bahwasanya secara umum manusia tidak termotivasi dan tidak ingin melakukan pekerjaan dan cenderung menghindari pekerjaan tersebut. Dari asumsi ini bahwa kita sebagai manajer itu
cenderung menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, yang mana gaya kepemimpinan ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di. Dengan demikian, pemimpin untuk mendapatkan sasaran dari perusahaan atau lembaga itu harus mengintervensi atau menyelesaikan suatu masalah dalam si pekerja. Dalam teori X ini, pekerja itu pada dasarnya memiliki sifat satu, tidak suka bekerja. Yang artinya di sini pekerja itu tidak memiliki ketertarikan dalam bekerja atau menjalankan tugas pekerjaan tersebut. Yang kedua, membutuhkan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pemimpin harus sigap untuk pengawasan yang ketat, memberikan pengawasan yang ketat kepada pekerja yang modelnya seperti teori X ini. Yang ketiga, memberikan pengarahan dalam menjalankan tugas. Jadi sebelum merintah untuk menjalankan suatu tugas, pemimpin ini harus memberikan arahan terlebih dahulu, seperti contohnya mencetak foto nih. Jadi harus diedit dulu baru dicetak dan sebagainya. Pemimpin harus memberikan arahan tersebut. Dan yang keempat yaitu pekerja tidak mau diberikan tanggung jawab. Jadinya ketika kita memberikan pekerja kepada pemimpin memberikan tugas kepada pekerja yang bermodel X, dia tidak suka apabila tugas tersebut harus ada yang menanggung jawabi. Jadi pekerja di sini tidak menyukai tanggung jawab. Yang keempat yaitu pekerja ini membutuhkan pengawasan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dari tahap awal hingga akhir. Jadi bagi pemimpin ini diharapkan dapat memberikan pengawasan-pengawasan tersebut hingga pekerja tersebut selesai atau karyawan tersebut selesai. Kemudian menurut Mr. Ligor, orang-orang yang memiliki tipe seperti teori X ini tidak terlalu banyak pada karyawan atau bisa dibilang minoritas. Tetapi apabila minoritas ini dibiarkan saja, dia akan menjadi penyakit bagi karyawan-karyawan yang lain. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa mencari strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Antara strategi satu perusahaan dengan perusahaan lain itu berbeda, atau dari lembaga lain itu berbeda. Jadi ketika kita mengetahui apa itu teori X, kita dapat memotivasi pekerja tersebut dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori Y. Teori Y di sini berpendapat bahwa pekerja itu memiliki sifat suka bekerja, kreatif, inovatif, kemudian bangga terhadap hasil kerjaannya, memiliki tanggung jawab yang besar, serta mereka menganggap bahwa bekerja itu adalah proses alami dari suatu kehidupan, dan mereka tuh selalu tertantang dalam pekerjaan atau dalam tugas. Kemudian teori Y ini terbalik dari teori X. Dengan demikian, pemimpin dapat menyelesaikan masalahnya untuk karyawan yang bertipe teori Y ini dengan gaya kepemimpinan partisipatif, di mana karyawan bertipe Y ini pada dasarnya memiliki sifat satu, yaitu suka bekerja, menjalankan pekerjaannya dan bekerja sesuai dengan komitmennya. Jadi dia memiliki komitmen yang besar dalam menyelesaikan suatu tugasnya. Yang kedua yaitu dari dirinya sendiri secara alami memiliki rasa tanggung jawab, serta mereka mencari tanggung jawab sendiri dari suatu pekerjaan yang diperintahkan kepemimpinan. Jadi bukannya pemimpin yang memberikan tanggung jawab kepada mereka, tetapi mereka sendiri yang mencari tanggung jawab dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu sedikit untuk membimbing pekerja. Jadi pekerja yang dari teori Y ini, pemimpin hanya membutuhkan waktu sedikit untuk membimbing dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Yang terakhir yaitu ketika
pekerja melakukan tugasnya itu pekerjaannya dengan kreatif dan inovatif. Artinya di sini pekerja atau karyawan melakukan pekerjaannya dengan kreatif dan inovatif itu hal-hal yang baru. Pada dasarnya, apabila pemimpin mengadopsi gaya kepemimpinan dari teori Y ini, maka karyawan itu merupakan sesuatu hal yang penting dalam mengambil suatu keputusan atau memegang peranan penting dalam mengambil keputusan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh adik Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mahardika Putri. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh 3 orang teman saya sebelumnya. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai hubungan kepemimpinan dan motivasi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai definisi-definisi kepemimpinan. Nah, saya ulangi di sini. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang ada dalam diri seseorang, di mana kemampuan itu digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, lalu lanjut ke motivasi. Motivasi menurut Hizbuan yang tertera dalam PPT itu menjelaskan mengenai persoalan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras untuk mencapai tujuan. Nah, karena kepemimpinan dan motivasi ini dalam suatu organisasi atau instansi, jadi motivasi di sini auto ke motivasi pegawai atau motivasi kerjanya. Nah, motivasi dan kepemimpinan ini sangat berhubungan karena motivasi pegawai itu didapat dari bagaimana perilaku pemimpin terhadap atau perilaku pemimpinnya kepada pegawainya. Nah, jadi di sini itu motivasi pegawai itu sangat terpengaruh dari motivasi yang diberikan oleh pemimpin. Nah, di mana perilaku pemimpin itu yang nantinya secara terus-menerus dikatakan sebagai gaya memimpin. Jadi motivasi itu dapat dipengaruhi oleh bagaimana cara memimpin atau gaya memimpinnya pemimpin tersebut. Nah, lalu slide selanjutnya, menurut Toha, hubungan gaya kepemimpinan dan motivasi kerja itu sangat erat, di mana gaya kepemimpinan itu mempengaruhi motivasi kerja pegawainya. Nah, jadi motivasi kerja pegawainya itu sangat bergantung pada kemampuan seorang pemimpin tadi itu mempengaruhi atau gaya memimpinnya pemimpin itu tersebut gimana ke pegawainya, seperti itu. Jadi intinya motivasi kerja pegawai di sini itu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.